Halo semua, selamat datang kembali. Perkenalkan nama saya David, dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman untuk tutorial mengenai create new warehouse dan juga simulasi transaksi pada Udo 16. Nah, pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan sebuah skenario untuk mempermudah langkah-langkah yang akan kita lakukan pada video tutorial kali ini. Untuk skenario-nya adalah PT Apple akan membuat warehouse baru di daerah Jakarta Selatan dengan short name yang diberikan adalah JKS. Untuk ketentuan shipment dari warehouse ini adalah incoming shipment type 3, yaitu receive goods in input, dan quality and then stock atau 3 steps. Dan juga outcoming shipment pada warehouse ini adalah type 3 juga, yaitu pack goods, send goods in output, and then deliver 3 steps juga. Nah, PT Apple akan melakukan pembelian barang dari Gemini Furniture, yaitu 20 buah office chair, melalui proses procure to pay sebagai bentuk incoming shipment, dan kemudian PT Apple akan menjual 10 buah office chair tersebut ke Deco Edic melalui proses order to cash sebagai bentuk outgoing shipment. Nah, langsung saja sebelum kita memulai tutorial kali ini, ada beberapa setting yang harus kita aktifkan sebelum kita memulai. Maka dari itu kita bisa langsung ke halaman settings melalui home menu, kemudian kita bisa memilih modul inventory, kemudian kita bisa mencari bagian warehouse, dan kita bisa mengaktifkan multi-step routes seperti berikut. Nah, apabila sudah sesuai, kita bisa mengklik save di atas untuk menyimpan setting yang sudah kita aktifkan. Nah, kemudian kita perlu membuat warehouse untuk warehouse yang akan kita gunakan pada skenario tutorial kali ini. Untuk dari itu, kita bisa memasuki modul inventory, kemudian kita bisa mengklik configuration, lalu kita mengklik halaman warehouse. Nah, kemudian langsung saja kita bisa mengklik create untuk membuat warehouse baru, dan kita berikan nama. Pada tutorial kali ini, saya akan memberikan nama warehouse tersebut Jakarta Selatan dengan short name JKS. Nah, jangan lupa juga untuk kita perlu mengatur incoming shipment dan juga outgoing shipment sesuai skenario. Karena kedua incoming shipment dan juga outgoing shipment akan menggunakan type 3, maka saya akan memilih 3 steps pada kedua pengaturan shipment tersebut. Nah, apabila sudah sesuai, kita bisa mengklik logo awan di atas untuk menyimpan secara manual. Nah, dapat terlihat bahwa sudah ada warehouse baru dengan nama Jakarta Selatan dari sistem Udo. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke tahap pertama dari skenario, yaitu melakukan pembelian produk. Nah, untuk melakukan pembelian, kita bisa langsung masuk ke modul purchase. Lalu pada halaman ini kita bisa mengklik create untuk membuat request for quotation baru. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan request for quotation atau RFQ ini sesuai dengan skenario. Karena pada skenario kita akan melakukan pembelian dari Gemini Furniture, maka vendor akan kita isi dengan Gemini Furniture. Dan jangan lupa juga untuk pengaturan deliver to, kita ganti ke warehouse yang baru kita buat, yaitu Jakarta Selatan dengan receipts. Nah, kemudian kita bisa menambahkan produk yang akan kita beli, yaitu office chair, sebanyak 20 unit, seperti berikut. Nah, apabila sudah sesuai, kita bisa mengklik logo awan untuk menyimpannya secara manual, dan kemudian kita bisa mengklik confirm order untuk mengkonfirmasikan pesanan. Nah, dapat terlihat bahwa sekarang RFQ sudah memiliki status purchase order. Nah, kemudian kita dapat langsung masuk ke tahap-tahap incoming shipment yang sudah kita atur sebelumnya. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa mengklik receipt. Kemudian kita bisa mengklik validate di atas untuk mengkonfirmasi bahwa kita sudah menerima barang yang kita beli dari vendor Gemini Furniture. Apabila ada pop-up immediate transfer, kita bisa langsung mengklik apply. Nah, dengan ini kita baru melakukan tahap pertama, yaitu kita baru menerima barang tersebut. Nah, untuk melanjutkan tahap penerimaan, kita bisa memasuki modul inventory, kemudian kita bisa mengklik internal transfer. Nah, dapat terlihat bahwa ada dua tahap yang perlu kita lakukan, yaitu input quality control dan juga quality control ke stock. Nah, untuk tahap pertama yang kita lakukan adalah kita harus memasuki tahap quality control terlebih dahulu. Dengan itu kita dapat mengklik kolom dengan tujuan to, yaitu quality control. Kemudian kita bisa mengklik validate. Nah, dengan ini artinya bahwa kita sudah menerima produk dan produk tersebut akan dimasuki ke tahap quality control. Kita bisa mengklik apply, kemudian status akan menjadi done.
Nah, kita dapat kembali ke internal transfers. Kita dapat melihat bahwa status baris yang kita pilih sebelumnya sudah menjadi done. Kemudian kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memindahkannya ke stok. Kita dapat mengklik yang atas, kemudian kita dapat mengklik validate. Nah, dengan ini artinya bahwa produk sudah lolos quality control dan akan masuk ke dalam stok perusahaan. Nah, kita dapat mengklik apply, dan status akan menjadi done. Apabila kita kembali, kita dapat melihat bahwa seluruh tahap-tahapan dari dokumen inventory tersebut sudah memiliki status done, dan dengan ini artinya kita sudah menerima produk dari vendor Gemini Furniture. Nah, untuk melihat kembali, kita dapat mengklik reporting, lalu kita memilih stok, kemudian kita memilih warehouse Jakarta Selatan di kiri, kemudian kita dapat melihat bahwa sekarang produk office chair sudah memiliki jumlah kuantitas yaitu 20 unit pada warehouse Jakarta Selatan. Nah, dengan ini kita sudah berhasil menerima seluruh barang dengan baik. Oke, untuk masuk ke tahap kedua skenario adalah melakukan penjualan produk. Sesuai skenario, kita akan melakukan penjualan produk ke sebuah customer. Maka dari itu kita bisa mengakses modul sales dari home menu. Kemudian kita bisa membuat quotations baru dengan mengklik create. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan quotation ini dengan skenario yang kita buat sebelumnya, yaitu customer yang akan menerima penjualan adalah Deco Edic. Maka kita dapat memilih Deco Edic pada kolom customer. Kemudian kita bisa menambahkan produk yang akan kita jual, yaitu office chair sebanyak 10 unit. Nah, jangan lupa kita mengklik tab Other Info, dan kita memilih pada bagian delivery, yaitu warehouse-nya kita pilih warehouse yang sudah kita buat sebelumnya, itu Jakarta Selatan, seperti berikut. Maka dari itu, quotation produk yang dijual pada quotation ini akan dikirim dari warehouse Jakarta Selatan. Nah, apabila semua sudah sesuai, kita bisa mengklik logo awan di atas untuk menyimpan secara manual. Kemudian kita bisa mengklik confirm untuk mengkonfirmasikan quotation. Nah, dapat terlihat bahwa sekarang quotation sudah memiliki status sales order. Nah, untuk melihat tahap-tahapan yang harus kita lakukan pada proses pengiriman, kita bisa mengklik delivery di atas, dan dapat terlihat bahwa sudah ada 3 dokumen inventory dengan tahap-tahapan yang berbeda, yaitu pick, pack, dan out. Nah, dengan ini kita bisa langsung masuk ke tahap pertama, yaitu pick. Kita bisa memilih dokumen dengan kode pick. Kemudian kita bisa mengklik validate dan juga apply. Nah, dengan ini artinya bahwa kita sudah berhasil memilih barang-barang mana saja yang akan dikirimkan ke customer. Nah, kemudian kita bisa kembali ke halaman sebelumnya dan kita bisa langsung masuk ke tahap kedua, yaitu pack. Nah, di tahapan ini apabila kita mengklik validate, artinya adalah produk yang akan kita kirim sudah berhasil dikemas dengan baik sebelum dilakukan pengiriman. Dengan itu kita bisa mengklik validate, kemudian kita bisa mengklik apply. Nah, status akan menjadi done, kita bisa kembali, kemudian kita bisa langsung masuk ke tahap yang terakhir, yaitu output, di mana pengiriman produk tersebut akan benar-benar terjadi karena produk akan dikirimkan langsung ke customer kita, yaitu Deco Edic. Kita bisa mengklik tahap out, kemudian bisa kita mengklik validate untuk mengkonfirmasikan pengiriman dan mengklik apply. Nah, dengan ini apabila kita kembali, kita sudah memiliki status dan pada ketiga tahapan tersebut, yang berarti bahwa seluruh proses pengiriman produk kepada customer sudah berhasil. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengecekan dari inventory dari warehouse Jakarta Selatan yang sudah kita buat sebelumnya mengenai stok-stok produk office chair. Dengan itu kita bisa masuk ke modul inventory, kemudian kita bisa masuk ke reporting, lalu ke stok, dan kita bisa mengklik Jakarta Selatan di bagian kiri seperti sebelumnya. Kita dapat mencari produk office chair dan dapat terlihat bahwa sekarang office chair hanya memiliki kuantitas 10. Hal tersebut karena kita sudah berhasil menjual dan mengirimkan 10 unit office chair ke customer kita Deco Edic. Nah, untuk melihat histori perpindahan stok tersebut, kita bisa mengklik reporting kembali dan memilih move history. Nah, kita dapat melihat bahwa produk office chair sudah memiliki beberapa tahapan, mulai dari penerimaan barang sebelumnya, lalu juga dari quality control, stock, packing zone, hingga output kepada customer. Semua tercatat dengan lengkap pada move history. Nah, dengan ini kita sudah berhasil melakukan
pembelian dan juga penjualan barang dari sebuah warehouse yang baru saja dibuat pada sistem Odoo. Mungkin sekian dari saya pada tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya.